Hai, selamat datang di channel Smart Investing bersama saya, Sam. Hari ini kita mau membahas 6 prinsip investasi dari Warren Buffett. Siapa yang nggak kenal Warren Buffett? Ya, dia ini seorang investor Amerika, seorang tycoon bisnis yang luar biasa, juga filantropis dan CEO dan chairman dari Berkshire Hathaway. Ya, perusahaan dia ini adalah perusahaan manajemen investasi dan memiliki begitu banyak ratusan perusahaan-perusahaan hebat. Dia ini adalah salah seorang investor yang paling berhasil di dunia dan sekarang kekayaannya mencapai lebih dari 100,6 billion dollars pada saat video ini dibuat. Ya, jadi sekitar 1.400 triliun rupiah. Wow, banyak sekali ya. Dan dia menjadi orang ke-7 terkaya di dunia. Wow. Ayo, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung bahas ya. Prinsip yang pertama adalah cash tidak pernah menjadi investasi yang baik. Banyak orang bekerja berpikir dia mengumpulkan uang, dan setelah dia punya uang, punya cash, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan cashnya. Dia simpan dan dia tidak investasikan. Cash selalu kehilangan nilainya. Kalau Anda simpan uang ya terlalu lama, maka itu akan kehilangan daya belinya. Anda ingat waktu Anda kecil berapa uang jajan Anda, berapa harga makanan, dan inflasi akan menghabiskan daya beli Anda. Yang namanya uang itu akan menjadi worthless alias tidak ada nilainya lagi dalam jangka panjang. Nah, prinsip yang kedua, teman-teman, adalah kita harus selalu investasi di aset yang produktif, aset yang menghasilkan cash flow. Anda ingat video saya sebelumnya bahwa kita harus menghasilkan cash flow. Kalau Anda membeli emas, Anda boleh beli begitu banyak ya, satu box besar, Anda boleh duduk dan merasa orang yang paling kaya setelah punya banyak emas. Tapi Anda harus tahu yang namanya emas itu tidak akan melakukan apa-apa, tidak akan menambah kekayaan Anda. Kenapa? Kalau Anda beli emas, Anda hanya satu pengharapan Anda, bahwa ada orang yang mau membelinya lebih mahal lagi di masa yang akan datang. Dia nggak menghasilkan cash flow, dia nggak menghasilkan apapun dalam hidup kita. Lain halnya dengan kalau Anda membeli farm atau sebuah perusahaan di mana Anda akan bisa menikmati panen atau hasil usaha. Dan nilai dari bisnis itu adalah tergantung dari seberapa banyak hasil di masa akan datang yang akan Anda bisa nikmati. Entah kalau Anda beli sebuah bangunan komersil, rentalnya berapa, kalau Anda punya perkebunan, berapa panennya. Dan nilai sebuah bisnis adalah ditentukan dari berapa income yang akan kita peroleh di masa akan datang. Dan kalau Anda mau mengukur apakah Anda berhasil atau tidak ketika berinvestasi, seharusnya Anda melihat apakah target Anda, perkiraan Anda tentang income yang dihasilkan bisnis itu akan tercapai atau tidak. Tidak peduli berapa harga penawaran, bidding, ask price, semua itu tidak penting. Ya, karena yang penting adalah apakah ketika Anda masuk ke bisnis itu, target Anda untuk punya penghasilan dari sana itu tercapai atau tidak. Ingat ya, membeli saham adalah membeli sebuah perusahaan. Dan Anda tidak membangun sebuah perusahaan untuk dijual lagi, bukan? Tapi untuk menghasilkan cash flow, untuk memberikan penghasilan buat Anda. Nah itu. Dan harusnya kalau Anda membeli perusahaan, tidak peduli apakah besok bursa tutup, lagi libur, nggak ada yang nawar, ada yang nawar. Sementara perusahaan yang Anda beli itu menghasilkan uang, you should be happy. Ya, kalau target Anda tercapai. Ingat sekali lagi kan, harga yang rela kita bayarkan atau nilai yang kita anggap wajar itu kan tergantung dari target penghasilannya. Jadi sementara penghasilannya sesuai dengan harapan Anda atau lebih baik dari itu, berapapun kata orang harganya nggak penting buat Anda, bukan? Nah, perhatikan prinsip ini karena banyak orang yang nggak paham soal ini. Jadi yang penting penghasilan dari aset tersebut dan bukan apa yang terjadi di bursa, ya. Dan kalau Anda sudah dapat penghasilan dari aset tersebut, Anda harus pikirkan lagi bagaimana menginvestasikannya kembali, ya, mengakuisisi aset-aset produktif lainnya sehingga aset Anda akan bertambah. Dalam beberapa video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan tujuan bisnis adalah menambah aset kita, bukan menambah rupiah kita. Ya, kalau hanya menambah rupiah, itu sebelum Anda investasikan menjadi aset produktif, ya sebenarnya Anda sedang memegang sesuatu yang akan terus merosot kembali, semakin merosot nilainya. Oke? Prinsip yang ketiga, stay in your circle of competence. Artinya Anda harus bermain di daerah yang Anda kuasai. Jangan membeli saham, masuk ke sebuah bisnis hanya karena ikut-ikutan. Semua orang berbicara tentang itu. Anda datang ke sebuah pesta, dengar gosip, wah
kayaknya ini bagus deh. Lalu Anda langsung tertarik dan Anda ngambil kesempatan ikut-ikutan. Apa yang terjadi? Kalau dia gagal, ya Anda ikut gagal. Kalau dia hilang kontak dari lingkaran Anda, maka Anda juga kehilangan clue apa yang harus Anda lakukan. Anda harus jual atau beli, Anda jadi nggak tahu. Never invest hanya karena ikut-ikutan. Anda harus kuasai bisnisnya. Ya, kalau memang menurut Anda bisnis itu menarik, ya, dan punya potensi besar, Anda boleh ikut. Begitu prinsipnya. Jangan tergantung orang lain. Yang keempat, evaluasi perusahaannya dulu, bukan harganya dulu. Ya, sekali lagi, kalau Anda masuk ke dalam sebuah bisnis, look at the business first. Jangan penawaran orang berapa, karena itu akan mempengaruhi gambaran Anda tentang perusahaan itu. Yang seharusnya Anda lakukan adalah lihat dulu perusahaannya bisnisnya apa, lihat laporan keuangannya, lihat laporan tahunannya. Ya, dari sana Anda dapat gambaran seberapa banyak cash flow yang dihasilkan perusahaan ini setiap tahun. Dan setelah Anda punya gambaran itu, Anda bisa melakukan valuasi, bisa melakukan estimasi berapa sih nilai wajar usaha ini. Nah, bagi Anda yang tertarik mau belajar valuasi, kami juga ada course-nya lagi ya, dan Anda bisa ikut course-nya. Tapi itu nggak sulit ya. Kalau Anda sudah bisa bikin estimasi cash flow per tahun, Anda bisa perkirakan berapa sih nilai wajar dari bisnis ini. Setelah itu baru Anda bandingkan dengan harga di market. Kalau di market harganya ternyata jauh lebih murah daripada estimasi Anda, maka Anda beli. Nah, itulah kenapa sangat penting jangan cemari pikiran Anda dengan harga dulu, karena nanti estimasi Anda ini bisa terpengaruh. Ya, itu maksudnya. Oke? Prinsip kelima adalah play big and don't waste opportunities. Artinya, kalau Anda yakin, Anda harus ambil langkah besar. Investasi dengan berani. Karena kesempatan besar itu nggak datang sering-sering. Bayangkan kalau Anda lulus dari sekolah bisnis, Anda diberikan hanya 20 kesempatan untuk investasi. 20. Maka Anda nggak akan investasi sembarangan. Datang ke sebuah pesta, orang gosip, wah ada Bitcoin bagus, Anda masuk. Ada orang gosip, oh masuk bisnis ini bagus, ikut masuk. Kalau Anda hanya punya 20 kesempatan dalam hidup, pasti Anda akan mikir baik-baik, betul kan? Nah, itu maksudnya dia. Jadi pilih-pilih kesempatan. Jangan invest kecil-kecil di banyak tempat, ya. Jadi ini agak berlawanan dengan prinsip diversifikasi yang diajarkan di banyak business school. Ya, dalam kesempatan lain dikatakan bahwa diversifikasi itulah proteksi karena kita tidak menguasai bidangnya. Jadi kalau Anda punya 100 perusahaan yang namanya ada macam-macam 100% dan Anda nggak tahu itu 100 perusahaan apa saja, Anda akan mix, ya. Anda nggak akan mau ambil risiko hanya ambil 1-2 dan ada yang gagal atau yang berhasil di sana. Anda akan diversifikasi seluas mungkin, ya, dan itu bukan resep untuk berhasil dan sukses. Seharusnya Anda memilih yang memang punya kesempatan berhasil bagus, ya. Dan kalau Anda lihat kesempatannya bagus, apa artinya kesempatan? Bahwa cash flow yang dihasilkan perusahaan itu memberikan nilai terhadap perusahaan itu yang jauh lebih besar daripada harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkannya. Itu kesempatan besar. Jadi kalau ada kesempatan seperti itu, go big, ya. Dia katakan harus berani. Oke, teman-teman. Dan prinsip yang keenam, yang terakhir, invest in yourself. Tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan bisnis, pengetahuan keuangan, kemampuan negosiasi, kemampuan apapun, ya. Ketika kita belajar, kita sedang meningkatkan value kita. Dan tahu nggak, saudara, menurut Warren Buffett, dan ini kita juga harusnya ngerti ya, saat kita meningkatkan kemampuan diri kita, itu tidak dipajak, saudara. Nggak ada tax untuk kemampuan yang naik, ya. Dan nggak bisa diinflasi, ya, nggak bisa digerogoti oleh inflasi. Kemampuan Anda ya ada stay pada diri Anda. Jadi itu investasi yang paling bagus adalah dengan belajar meningkatkan kemampuan Anda. Saya berikan ilustrasi, kalau Anda bisa menghasilkan 100.000 US dollar per tahun hari ini, lulus dari sekolah bisnis, income Anda seperti itu. Mungkin kalau saya seorang investor yang berani, tanda kutip ya, membeli Anda, saya berharap dapat 10% setahun. Investasi saya harus menghasilkan 10% setahun. Maka saya mungkin menilai Anda $1 juta. Kenapa? Kalau $1 juta, 10%-nya kan 100.000 setahun. Ya, jadi Anda bekerja menghasilkan 100.000 setahun. Dan saya keluar $1 juta. Bayangkan kalau Anda belajar, giat, ya, kemudian meningkatkan kemampuan Anda, belajar komunikasi, belajar valuasi, belajar bisnis, belajar macam-macam sampai penghasilan Anda nggak $100.000 lagi setahun, tapi naik menjadi $150.000 setahun. Nilai Anda bukan naik $50.000, saudara. Tapi kalau menurut jangka panjang, kalau tadi 100.000, nilai dari kacamata investasi itu kan 1 juta. 1 juta menghasilkan 10% setiap tahun.
Berarti kalau naik 50.000, ini 500.000 dolar nilai Anda naik. Nggak main-main tuh 500.000 dolar hanya dengan menaikkan kemampuan diri Anda. Warren Buffett juga sering mengajar SMA ya dan mahasiswa untuk terus meningkatkan kemampuan kita. Ya, that's why you go to school. Baik, teman-teman, itu dia 6 prinsip investasi dan sekarang kita mengerti kenapa Warren Buffett pasti nggak mau trading, karena dia berpikir jangka panjang dan dia hanya mau fokus pada aset produktif. Dan dalam video-video saya sebelumnya itu sudah kita bahas ya, bedanya membeli komoditas yang ada gunanya, komoditas yang tidak ada gunanya, non utility ya, dan investasi ya. Ciri utamanya investasi adalah selalu menghasilkan cash flow ya. Jadi saya harap Anda semua sudah paham kenapa saya juga nggak terlalu tertarik ya untuk spekulasi dan lebih memilih untuk mengikuti jalur Warren Buffett, karena itu memang dalam jangka panjang kita sudah lihat hasilnya. Hari ini ada banyak sekali orang yang berhasil pebisnis di sekitar kita, tapi trader yang berhasil susah disebutkan, betul ya? Coba Anda lihat lingkungan Anda, ada banyak pebisnis yang Anda bisa sebutkan yang berhasil ya. Tapi orang-orang yang karena trading menjadi kaya, mungkin Anda harus mikir dulu dan keras untuk bisa menemukan nama-namanya. Oke? Baik teman-teman, sampai ketemu di episode mendatang. Happy Smart Investing. See you.